Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ICP1 Komputer Bisnis. Nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 20210410309. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan keadaan yang berkaitan dengan langsung dengan kemajuan dan kemampuan masyarakat. Pendidikan juga mampu membentuk pola berpikir masyarakat ke arah yang lebih baik. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka dapat mendorong tingkat pembangunan dan perkembangan nasional. Di era globalisasi ini, pendidikan didasari menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia agar mampu bersaing bersama negara-negara lainnya. Saat ini banyak lembaga pendidikan tinggi yang telah berdiri baik formal maupun non-formal. B. Rumusan masalah penelitian berdasarkan dari latar belakang penelitian ini, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat hubungan antara citra merek terhadap kepercayaan? 2. Apakah terdapat hubungan antara citra merek terhadap keputusan pembelian pada produk private label brands industri retail modern di Yogyakarta? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara citra merek terhadap loyalitas pada penduduk private label brands industri retail modern di Yogyakarta? Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara kepercayaan terhadap keputusan pembelian pada produk private label brands industri retail modern di Yogyakarta? Yang kelima, apakah terdapat hubungan antara kepercayaan terhadap loyalitas para produk private label industri retail modern di Yogyakarta? Yang terakhir, apakah terdapat hubungan antara keputusan pembelian terhadap loyalitas? Kemudian tujuan penelitian. 1. Menganalisis hubungan citra merek terhadap kepercayaan produk private label brands industri retail modern di Jakarta. Kedua, menganalisis hubungan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara hubungan antara citra merek terhadap keputusan pembelian produk. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara citra merek terhadap loyalitas produk privat. Yang keempat, menganalisis hubungan antara kepercayaan terhadap keputusan pembelian produk. Yang kelima, menganalisis hubungan antara kepercayaan terhadap loyalitas produk. Yang keenam, menganalisis hubungan antara keputusan pembelian terhadap loyalitas produk. Kemudian bab 2, penelitian terdahulu, landasan teori dan hipotesis. Yang pertama, A. Hasil penelitian terdahulu. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapat gambaran dalam menyusun kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Di samping itu, untuk mengetahui persamaan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir dari penelitian beberapa penelitian terdahulu. Kemudian di sini landasan teori. Landasan teori dibagi tiga. Ada yang namanya citra merek, kemudian kepercayaan, dan kemudian keputusan pembelian. Dan di sini ini termasuk model penelitian. Kemudian kita beralih ke bab 3, metode penelitian. Yang A besar, objek dan subjek penelitian. Pertama, objek penelitian. Objek merupakan bagian dari sebuah populasi di mana ini dapat dikaitkan suatu atribut atau nilai dari orang yang mempunyai variasi untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini mengambil setting pada produk private label brands pada konsumen goods industri retail di Yogyakarta. Kemudian yang kedua, subjek penelitian. Subjek merupakan bagian dari sampel. Dengan kata lain, subjek adalah suatu hal di mana data yang dibutuhkan untuk penelitian diperoleh. Kemudian jenis data. Sumber data dalam penelitian adalah asal dari mana sumber itu didapat atau diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, asal olah data, ucapan, agenda, dan sebagainya baik dari manusia
atau dari media lainnya. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data disebut responden. Sedangkan jika penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber data dapat berubah ucapan, benda, gerak, atau proses sesuatu. Sekarang, menyatakan data primer adalah informasi yang diterima atau didapatkan langsung dari tangan pertama oleh peneliti dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang langsung diberikan oleh responden sebagai data primer. Data berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Kemudian ada uji kualitas data. Yang pertama ada uji validasi. Uji validasi adalah uji tentang ukur yang valid untuk mengukur berat suatu benda, tetapi tidak valid untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas menurut adalah uji bagaimana instrumen pengukuran secara konsisten merangkap apapun konsep yang sedang diukur. Dan di sini ada fiturnya, dikarenakan videonya tidak bisa di save karena takut kelamaan, dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.